Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Ini saya lihat-lihat kayaknya kelas yang paling rajin, Bu. Biasanya datangnya lengkap semua. Jadi saya kalau nggak absen itu gampang. Oh, udah tentang semua. Nah, ini sudah ada, ya kayaknya udah lengkap ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ini ya. Pertemuan ketiga mata kuliah manajemen risiko masih dengan Bu Meriana, ya dosen kesayangan kita yang selalu datang tepat waktu juga ini. Malah saya yang nggak tepat waktu nih Bu ya, mohon maaf. Baik, seperti biasa kita sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin langsung saja Bu Mary, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hendy. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum. Semoga senantiasa kita dalam kondisi sehat dan senantiasa dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sempat mikir mengenai tugas yang mau saya berikan minggu ini, tapi ternyata nggak jadi, saya berikan minggu depan aja. Kenapa? Saya nunggu sampai arsitektur manajemen risikonya selesai semua ya. Jadi prinsip, kerangka kerja, proses, sudah selesai saya terangkan semua, minggu depan aja baru kita ada mungkin quiz atau semacam untuk mengingat-ingat materi yang 6 materi yang kemarin udah saya berikan, menurut saya sih seperti itu. Jadi minggu ini perkuliahan kita seperti biasanya diskusi, kemudian saya akan menerangkan mengenai kerangka kerja, manajemen risiko dan prosesnya yang jadi arsitektur manajemen risiko ya. Jadi masih ingat apa yang dimaksud dengan manajemen arsitektur manajemen risiko? Ada 3. Yang pertama, kok lali maneh? Yang pertama apa? Loh, kok sudah lupa? Ayo, arsitektur manajemen risiko. Yang pertama adalah Mbak Ana Irlani, masih ingat nggak? Yang pertama, Prinsip, Bu. betul. Yang kedua, Manajemen risiko, Bu. yang kedua, Kerangka kerja. betul. Kemudian yang Proses. terakhir apa? Proses. Oke, baik. Jangan dilupakan ya itu ya teman-teman ya. Kita masuk sekarang ke kerangka kerja manajemen risiko. Aku bisa ada sama Jadi tulisan. yang dimaksud dengan kerangka kerja itu adalah suatu hal yang menjadi apa sih yang mau dilakukan sama manajemen risiko ini. Yang pertama kita lihat di sini yang jadi sumbu adalah kepemimpinan dan komitmen. Artinya, kalau pemimpinnya itu nggak punya komitmen terhadap manajemen risiko atau tidak mau mengimplementasikan manajemen risiko, berarti dari atas sampai bawah itu juga nggak akan ada kejadian implementasi manajemen risiko. Cuman saya rasa hal ini jarang terjadi ya, karena bagaimanapun seperti yang sudah saya sampaikan, manajemen Manajemen risiko itu sifatnya wajib dan mengikat bagi BUMN, BUMD, pemerintah swasta, kemudian pemerintah dalam negeri, luar negeri. Jadi semuanya itu sekarang memang lagi digalakkan punya dokumen atau punya sesuatu yang tentang identifikasi risiko perusahaannya masing-masing. Artinya, kepemimpinan dan komitmen di sini kuat sekali. Kalau pemimpinnya itu nggak punya komitmen, ya otomatis tidak dijalankan. Tapi setidaknya dari sumbu yang ada di sini, yang teman-teman bisa lihat, kepemimpinan dan komitmen ini sangat memegang peran penting. Ya, apa aja itu kita lihat rangka kerjanya di sini. Jadi, oh sebentar, belum share screen ya saya. Ah, ini udah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Kerangka kerja manajemen risiko yang jadi sumbunya yaitu kepemimpinan dan komitmen. Artinya, manajemen risiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi dan sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan cara tersendiri. Caranya seperti apa? Satu,
menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja. Jadi dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan ini semua dijalankan dalam sebuah bisnis atau organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ada pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan, rencana, atau arahnya tindakan manajemen risiko ini mau dibawa kemana perusahaannya. Yang ketiga, memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko. Yang ini masih agak susah diterapkan oleh perusahaan karena sumber daya yang dimaksud itu kan terkait dengan manusia. Masih banyak orang-orang yang belum paham atau belum mengerti mengenai manajemen risiko sehingga masih kesulitan mengisi dokumen manajemen risiko yang diperlukan. Yang terakhir, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Fungsinya apa? Kepemimpinan dan komitmen ini tentu saja untuk membantu organisasi. Fungsi yang pertama, dia bisa menyelaraskan manajemen risiko dengan sasaran perusahaan, strategi perusahaan, budaya perusahaan, lalu mengenali dan menangani semua kewajiban termasuk komitmen sukarela. Yang ketiga, dari kepemimpinan dan komitmen ini, kita bisa menetapkan besaran dan jenis risiko yang boleh atau atau nggak boleh diambil ya untuk memandu pengembangan kriteria risiko. Jadi nanti di sini kita akan belajar untuk mengidentifikasi, analisis, dan evaluasi risiko itu seperti apa. Tentunya ditujukan kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi nanti kita akan belajar mengetahui seberapa berdampaknya risiko terhadap sebuah perusahaan atau seberapa nggak ngefeknya risiko itu terhadap sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, mengkomunikasikan nilai manajemen risiko kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, mendorong pemantauan sistematis terhadap risiko. Jadi, manajemen risiko ini memang harus dipantau secara sistematis atau secara berkala, ya. Biasanya setahun sekali. Kemudian risiko-risiko yang sudah retired atau pensiun atau tidak berlaku lagi di tahun berikutnya itu nggak boleh dibuang dari risk register, melainkan harus tetap ada di sana, dikasih keterangan aja retired atau dipindahkan ke khusus register untuk yang risiko-risiko yang sudah pensiun atau yang sudah nggak update atau yang sudah selesai ditangani seperti itu. Yang terakhir, kepemimpinan dan komitmen itu memastikan kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi. Manajemen puncak memiliki akuntabilitas untuk mengelola risiko. Sedangkan Dewan Komisaris atau pengawas memiliki pengawasan untuk manajemen risikonya. Dewan Komisaris sering diharapkan atau sebaiknya dilakukan untuk satu, memastikan risiko saat dipertimbangkan dengan memadai saat menetapkan sasaran organisasi. Jadi, waktu menetapkan sasaran organisasi itu manajemen risiko sudah ada di situ. Yang kedua, memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasarannya, lalu memastikan sistem untuk mengelola risiko tersebut diterapkan dan dijalankan dengan efektif. Tentunya harus dipastikan sistemnya sesuai dengan konteks sasaran organisasi dan memastikan informasi tentang risiko semacam itu dan manajemennya dikomunikasikan dengan tepat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaktahuan orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi untuk artinya tidak melaksanakan manajemen risiko. Temennya pakai manajemen risiko dalam semua lini
kehidupannya, semua lini pekerjaannya ternyata dia enggak, gitu ya, yang dijaga. Kemudian kita lihat risk oversight. Ini adalah skema, kurang lebihnya manajemen risiko ini dipakai untuk apa aja. Yang pertama bisa dipakai untuk mengetahui objek risiko. Kita pilah-pilahkan objeknya, ada risiko regulasi, ada risiko keuangan, ada risiko bisnis, dan risiko sosial budaya. Kalau ada yang perlu ditambahkan lagi, boleh ditambahkan di sini ya. Kemudian manajemen risiko itu juga berfungsi sebagai pengawasan eksternal. Siapa Bu yang menjalankan pengawasan eksternal? Biasanya ada regulator atau pihak ketiga yang ditunjuk, ada auditor eksternal. Manajemen risiko ini juga merupakan penjagaan di lini ketiga atau third line, yang mana lini ketiga itu ada dewan komisaris, komite, direksi, dan auditor internal. Ya, ini masuk ke lini ketiga. Kemudian manajemen risiko ini juga mengawali atau digunakan di second line, yaitu unit kepatuhan dan etika, unit manajemen risiko, dan unit penjaminan mutu. Jadi kalau di kampus kita ada yang namanya LPMI, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, itu semestinya juga sudah membuat manajemen risiko mengenai apa aja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risikonya. Tapi jujur saya nggak tahu LPMI-nya sudah membuat atau tidak. Mau nanya juga nggak enak ya, seperti itu. Lalu manajemen risiko ini juga melakukan pengawasan di tingkat pertama, yaitu di tingkatnya para manajer. Jadi manajemen operasi, pemasaran, keuangan, manajemen lain-lain, dan juga di cabang dan anak perusahaan. Ini adalah cakupan dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu bisa dikerjakan atau digunakan atau diimplementasikan di yang sudah tertera seperti di bawah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kerangka kerja yang pertama? Gak ada yang ditanyakan? Oke. Kita sekarang masuk ke poin pertama kerangka kerja, yaitu integrasi. Poin kedua desain, poin ketiga implementasi, poin keempat evaluasi, dan poin kelima adalah perbaikan. Integrasi manajemen risiko ini bergantung pada pemahaman terhadap struktur dan konteks organisasi. Kalau strukturnya berbeda, bergantung pada tujuannya, sasaran dan kompleksitas organisasi juga berbeda. Tapi risiko ini namanya integrasi, itu berarti terkumpul ya, menjadi satu dan dikelola di semua bagian struktur organisasi. Tiap orang di organisasinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko divisinya sendiri-sendiri. Lalu kalau ada pertanyaan, Bu, saya diminta sama bagian lain di luar bagian saya untuk mengerjakan manajemen risiko divisinya. Kalau ada yang ngomong seperti itu, saya katakan langsung saja ditolak. Ya, karena apa? Satu, nggak bakalan jadi. Divisi masing-masing orang itu yang paling mengerti atau yang jadi risk owner-nya adalah orang yang berkecimpung di dalamnya. Kalau teman-teman berada di divisi accounting, kemudian disuruh bikin nunut manajemen risikonya pemasaran, ya jelas gak iso tarik. Jelas gak bisa, oleh karenanya mending ditolak aja kalau ada request yang menyatakan seperti itu. Atau kalau enggak, temannya diajarin supaya bisa bikin manajemen risiko untuk departemennya sendiri ya. Jadi jangan sekali-sekali mengerjakan manajemen risiko divisi lain atau organisasi yang lain yang di luar kewenangan atau ngerti teman-teman atau pemahaman teman-teman mengenai pekerjaan tersebut. Kemudian integrasi ini juga memandu arahnya organisasi, hubungan eksternal dan internalnya,
serta peran, proses, dan praktek yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Struktur manajemen menerjemahkan arahan tata kelola menjadi strategi dan sasaran terkait yang diperlukan untuk mencapai tingkat yang diinginkan dan kinerja berkelanjutan serta visibilitasnya jangka panjang. Penentuan akuntabilitas dan peran pengawasan manajemen risiko dalam organisasi adalah bagian integral dari tata kelola organisasi. Jadi, proses integrasi ini adalah proses penyatuan gitu ya, teman-teman ya. Artinya, tanpa adanya integrasi yang baik, mustahil manajemen risiko bisa dilakukan di instansi atau organisasi. Selanjutnya, integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan, komitmen, strategi, sasaran, dan juga operasi organisasi atau institusi atau perusahaan. Sampai di sini mengenai integrasi sudah dipahami dengan baik atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita beralih ke kerangka yang kedua, yaitu desain. Yang dimaksud dengan desain ini adalah desain kerangka kerja pengelolaan risiko. Organisasi sebaiknya periksa dulu dan pahami konteks eksternal dan internalnya. Konteks eksternal organisasi bisa merujuk kepada faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Ya, desain ini khusus untuk eksternal dan internal. Lalu juga dari desain ini kita juga bisa melihat yang jadi tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi ini apa? Kemudian hubungan persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapannya pemangku kepentingan eksternal itu seperti apa? Kemudian ada hubungan dan komitmen kontraktual, artinya kontrak dengan pihak lain atau pihak ketiga. Yang terakhir adanya kompleksitas dan dependensi jaringan. Oke. Desain selain masuk dan harus dilihat atau dipahami dari konteks eksternal, desain ini juga harus dilihat dari konteks internalnya. Bisa berupa ngecek visi, misi, dan nilai, kemudian diselaraskan dengan tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas dari strategi, sasaran, dan kebijakan, budaya organisasi, standar panduan, model, kapabilitas, data, sistem informasi, dan alir informasi, hubungan dengan pemangku kepentingan internal, hubungan dengan komitmen kontraktual, dan interdependensi dan interkoneksi antar bagian. Jadi diingat, desain ini adalah hal-hal yang mengupas mengenai kerangka kerja dan itu dilihat dari faktor eksternal dan internalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke. Masuk lagi masih tetap ke desain. Manajemen puncak dan badan pengawas menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan mereka terhadap manajemen risiko nggak terbatas kepada satu tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitannya dengan sasaran dan kebijakan lain. Yang kedua, penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi.
Yang ketiga, kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis IT dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, desain ini juga berperan terhadap kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Selanjutnya, penyediaan sumber daya yang diperlukan, cara penanganan konflik kepentingan, pengukuran dan pelaporan dalam indikator, dan tinjauan dan peningkatan. Desain ini juga berperan atau ada kaitannya dengan penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas itu perannya sudah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi. Serta sebaiknya menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti, lalu mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko atau pemilik risiko. Apa istilahnya bagi pemilik risiko? Istilah dalam manajemen risiko, pemilik risiko kita katakan sebagai apa? Risk owner, ya. Jadi dipastikan risk owner-nya atau pemilik risikonya bisa mengelola risiko dengan baik. Desain ini juga selain faktor eksternal, internal, kemudian dia masuk ke kewenangan, juga harus melihat alokasi sumber dayanya. Alokasi sumber daya yang dilihat apa, Bu? Orangnya, keterampilannya, pengalamannya, kompetensinya bagaimana? Bisa nggak ngejalanin manajemen risiko? Kalau belum bisa, berarti harus diadakan pelatihan. Bahkan kalau memungkinkan ada sertifikasi untuk manajemen risiko. Jadi supaya diakui kompetensinya secara nasional ya, secara kenegaraan. Kemudian proses, metode, dan alat yang dipakai organisasi untuk mengelola risiko. Yang ketiga, proses dan prosedurnya terdokumentasi dengan baik. Kemudian sistem manajemen informasi dan pengetahuan, serta pengembangan profesional dan kebutuhan untuk pelatihan. Desain ini juga menyiapkan kepemimpinan, komunikasi, dan konsultasi. Artinya apa? Organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan konsultasi. Buat apa? Mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan yang efektif dari manajemen risiko. Komunikasi melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju. Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan dengan harapan bahwa hal itu dapat berkontribusi dan membentuk keputusan atau aktivitas lain. Metode dan konten komunikasi dan konsultasi sebaiknya mencerminkan harapan pemangku kepentingan, dan komunikasi serta konsultasi sebaiknya tepat waktu dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, digabungkan, disintesis, dan dibagikan secara sesuai serta bahwa umpan balik diberikan saat peningkatan dibuat. Ya, artinya setelah komunikasi dan konsultasi ada umpan balik yang diberikan dan itu untuk peningkatan informasi perusahaan. Masuk ke poin implementasi. Implementasi ini adalah praktek manajemen risiko. Sebelum melakukan praktek atau implementasi manajemen risiko, kita perlu satu, mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, oleh siapa beragam jenis keputusan yang dibuat di seluruh organisasi. Lalu poin ketiga, kalau perlu memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai. Dan yang terakhir, memastikan pengaturan organisasi dalam organisasi mengelola risiko bisa dipahami dengan jelas dan mudah untuk
dipraktekkan. Implementasi ini memerlukan keterlibatan dan kesadaran dari pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk secara eksplisit mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan sambil memastikan bahwa ketidakpastian baru atau lanjutan dapat diperhitungkan saat resikonya muncul. Ketika didesain dan diimplementasikan dengan baik, kerangka kerja manajemen risiko itu bisa memastikan bahwa proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas di seluruh organisasi termasuk pengambilan keputusan, serta memastikan perubahan konteks eksternal dan internal yang ditangkap dengan memadai. Oke, tinggal 2 lagi sampai diimplementasi. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Belum, Bu. Belum ya. Saya lanjutkan ke evaluasi. Evaluasi ini harus ada dalam setiap proses manajemen risiko. Fungsinya apa? 1, mengukur apakah kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan ini terlaksana dengan baik atau enggak. Selanjutnya, menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko yang tahun ini dipakai bisa sesuai untuk dipakai di tahun depan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi. Jadi fungsinya 2, selain mengukur juga menentukan ini masih bisa disesuaikan atau enggak kalau terjadi risiko di tahun depan. Selanjutnya adalah perbaikan. Perbaikan sinambung ini ada 2 elemen yang mendasari, yaitu beradaptasi, yaitu organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan. Jadi kita yang adaptif ya terhadap perubahan. Kemudian perbaikan sinambung, organisasi sebaiknya secara berkesinambungan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko serta bagaimana prosesnya bisa diintegrasikan. Saat kesenjangan atau peluang peningkatan yang relevan diidentifikasi, organisasi sebaiknya mengembangkan pengembangan rencana dan tugas serta menugaskan kepada pihak yang memiliki akuntabilitas untuk implementasi. Setelah diimplementasikan, perbaikan tersebut sebaiknya berkontribusi pada peningkatan pengelolaan manajemen risiko. Oke, untuk kerangka kerja sudah selesai kita bahas. Di dalamnya ada kepemimpinan dan komitmen, ini sebagai sumbu utama. Selanjutnya integrasi, lalu desain, lalu implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, supaya nggak ngantuk, saya mau ngobrolin tentang manajemen risiko terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini lagi viral. Tahu kasusnya Agus Buntung? Tahu, Bu. Tahu ya? Kalau kamu sebagai calon korban, nah, ya sebagai calon korban, berarti belum tentu jadi korban ya. Pada saat kamu galau, kemudian kamu ke Taman Udayana, terus ketemu sama si Agus atau didatengin sama si Agus, apa kira-kira yang kamu lakukan? Ayo, Mbak Ana, kamu lagi galau, putus sama pacarmu, kiriman belum datang, ibu juga lagi sakit ya, adik rewel gitu. Pokoknya bertubi-tubi kayaknya dunia tuh nggak bersahabat gitu loh sama kamu. Lagi galau, lagi pengen ngadem, kamu di Taman Udayana duduk jam 8 malam, tiba-tiba si Agus tuh nyamperin kamu. Kira-kira yang kamu lakukan apa? Ayo, Mbak Ana coba. Habis ini Mbak Maraci ya. Saya pengen tahu pendapatnya.
Maaf Bu, di sini masih adzan. Oh iya, tunggu sebentar ya. Mungkin Mbak Amaraci dulu. Boleh, silakan. Yuk, Amaraci. Kalau kamu Ya, tiba-tiba disamperin nih sama si Agus Buntung, yang kamu lakukan apa? iya, langsung pergi sih Bu. Langsung pergi ya. Jadi Iya, si Agusnya belum sempat ngomong, kamu sudah ngacir duluan ya. iya. Oke, baik. Kalau Mbak Hendrika gimana? Ibu, mohon maaf saya sambil kerja. Iya, Ini apa yang dilakukan saat bertemu Agus Buntung, Ibu? iya, heeh. Ini sebelum tahu kasusnya apa gimana, Ibu? Kayaknya kabur sih, Bu. Sebelum lah, sebelum tahu kasusnya lah. Kamu nggak ngerti dia siapa, datang dari negara mana, pokoknya tiba-tiba turun aja ada di dekatnya kamu gitu loh. Yang kamu lakukan adalah, kalau Mbak Amaraci tadi langsung kabur. Oh, Dia nggak mau menjalin komunikasi, pokoknya sama si Agus, jaga-jaga ya. Kalau kamu gimana? kalau saya kayaknya kabur juga sih, Bu. Soalnya kalau orang asing kayak cenderung kita kabur nggak sih, Bu? Ya, ya menurut saya itu. Mbak Tusmiani sama Mbak Cantika punya pendapat yang lain? Sama Bu, saya juga. Kabur juga ya. Mbak Verlita, Rizky, Sama Bu, kabur juga. kabur juga ya. Kalau Mbak saya, Ana, saya judesin dulu, habis itu kabur Bu. dijudesin dulu habis itu kabur. Tinggal Mbak Ana. Kalau kamu Mbak, didatengin gimana kira-kiranya? Ya, pasti kan kalau dia datang kan tanya-tanya gitu Bu. Dia kan Ya. nyerangnya itu lewat IBA gitu kan Bu. Mm-mm. Kalau kita Melas, tipe, melas dulu gitu loh dia itu. ya kalau kita tipe Oh. orang yang nggak enakan terus gimana ya, kayak kasihan gitu kan Bu. Hmm, hmm, Ya mungkin ya nggak apa-apa kita ya dia ngobrol apa gitu cuma jangan percaya gitu Bu, langsung hmm. habis itu kalau udah aneh ya kita kabur gitu. Oh, gitu ya. Oke, kalau menurut saya jawaban rata-rata kabur itu adalah jawaban 99,9% manusia waras di Indonesia. Ya, berarti saya bisa mengatakan korbannya Agus itu wanita yang tidak waras. Ya, baik secara mental, mungkin secara mental ataupun secara kejiwaan. Logikanya apa? Kita lagi duduk sendirian, didatengin orang asing, takut dong. Ya enggak sih? Kok bisa-bisanya itu loh, mau diajak ngobrol, habis itu mau diajak check-in. Saya tuh nggak bisa habis pikir loh. Dan beberapa di antara mereka itu adalah mahasiswa. Coba tuh, kalau anak masih di bawah umur mungkin terperdaya bisa. Tapi lek wis mahasiswa rek, sudah akil balik, kayaknya kok nggak mungkin. Menurut saya, sependapat sama apa yang disampaikan oleh Bapak Reza Indragiri, itu bukan hubungan perkosaan, tapi hubungan mau sama mau, suka sama suka. Sekarang bayangin aja, dia kan nggak punya tangan, ya kan? Buka pakaian dalam kita, pakai celana, ya. Pakai tangan, pakai kakinya. Apa susahnya kita menendang dia sampai dia terjengkang ke belakang, habis itu kita lari. Selesai toh masalahnya. Kenapa kok sampai kejadian? Terus habis itu teriak-teriak di kantor polisi. Kalau menurut saya, mungkin pansos ya si cewek-cewek ini. Dan sekarang jumlahnya jadi 17 loh. Kemarin baru saya baca 15. Sore ini tadi sudah bertambah ada 2 orang yang melapor. Jadi menurut saya memang mungkin Agus ini tipe orang yang sangat manis bicaranya di depan. Sehingga perempuan-perempuan nggak waras itu percaya sama omongannya dia. Kemudian terjadilah kasus itu. Nah, melihat teman-temannya yang sudah pansos dan mungkin berhasil, korban-korban yang lain ini jadi iri. Lalu mereka berbondong-bondong melapor, menyalahkan si Agusnya itu. Kalau menurut saya,
Agus juga tidak bisa 100% disalahkan meskipun dia benar-benar licik, menipu daya korbannya. Yang harus kita waspadai adalah diri kita sendiri, jangan mudah percaya sama orang asing. Lagian kok bisa-bisanya itu loh dari jam 8, kemudian sampai setengah 2 pagi sama orang laki yang nggak dikenal. Itu kalau menurut saya itu udah nggak masuk akal ngono loh, Rek. Seneng-senengmu ya sama obrolannya mungkin oh topiknya menarik, Bu. Halo, tapi kalian itu cuma berdua loh. Gak wedi ono hantu ta di sekitar Taman Udayana. Saya bayangin pohonnya rindang-rindang terus akeh makhluk-makhluk halus koyo ngono iku. Jadi kalau menurut saya bukan perkosaan itu, tapi mau sama mau dan akhirnya si perempuan menyesal. Kok bisa saya berbuat seperti itu? Beda sama yang 3 anak kecil yang di bawah umur, kemudian salah satu di antara mereka itu dikabarkan lagi hamil. Gak tahu hamil anaknya Agus apa hamil anaknya siapa sih juga nggak ngerti ya. Lama-lama dengerin ceritanya Agus itu makin takjub saya. Takjub Katanya kenapa, Bu? dihipnotis, Bu. Kenapa? Katanya cewek-cewek itu dihipnotis. Saya gak percaya hipnotis. Yang saya dengar dari rekamannya, kan banyak tuh beredar. Itu persuasif murni komunikasi. Itu model-modelnya kayak orang gendam, kayak orang bobol di ATM lewat telepon, persis seperti itu. Pola-polanya itu satu, urgent, mendesak, nakut-nakutin, itu jelas di situ. Artinya di salah satu sequel dia sempat bilang, hati-hati loh kalau kamu sampai teriak, nanti kalau ada orang yang tahu, ngeliat masuk ke dalam kamar kita dikawinin. Ya otomatis dia nggak mau dong punya suami nggak punya tangan. Akhirnya dia diem aja. Itu menurut saya juga nggak masuk akal. Meskipun di daerah Lombok itu ada cerita, jadi ngapel ke pacarnya, itu pulangnya itu kemalaman gitu loh, di atas jam 10. Akhirnya sama warga itu lo langsung disuruh nikah saat itu juga. Jadi kalau kamu kepingin nikah sama pacarmu cepet-cepet carilah orang Lombok ya. Terus kamu minta diapeli sampai jam 10 malam ya. Kok lah langsung dirapekno. Jadi memang adat Boleh, Bu, istiadatnya buat itu yang nggak kenapa? pedes, Bu, Lombok. Lah ya itu. Nggak, Bu, Kalau buat yang nggak dapat restu mungkin. Heeh. Buat yang udah frustasi banget gitu ya, yuk segera rame-rame ke Lombok ya, ke Mataram. Jadi kalau menurut saya itu benar-benar murni teknik persuasif, gaya komunikasi yang digunakan adalah gaya komunikasi yang sangat ulung, sangat lihai. Memang biasanya dipakai oleh para hypnotizer yang ada di muka bumi ini. Jadi mereka mengedepankan istilahnya apa ya, pokoknya harus cepat, kemudian nggak boleh ada yang kelolosan. Dan yang aneh menurut saya, mungkin perempuan-perempuan ini nggak, saya yakin nggak ngerti ya, nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti. Dibawa sekamar sama laki-laki lain yang bukan muhrimnya, yang baru kenal itu kok mau. Itu deh yang dalam pikiran saya. Sak dihipnotis rek. Sak di mantra-mantrain. Masa sih pikiran sehatmu itu tidak berfungsi? Menurut Bu, saya kalau sudah laki sama perempuan, ya kayaknya kenapa Nak? mereka itu kayak cewek-cewek kesepian yang butuh someone to talk gitu, Bu. Yes, Jadi betul, mereka mau nggak ada temen gitu, betul, terus betul. Mereka percaya mau sama dia. benar-benar. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi mereka udah benar-benar hampa, kosong hidupnya, terus Ya, merasa itu tidak hanya punya prinsip ya, satu-satunya. Bu. Bisa jadi hanya satu-satunya Agus yang mengerti dia. Lah Agus ini pinter dan dia licik. Dia, dia memanfaatkan ketidakberdayaan para perempuan ini untuk melampiaskan hasratnya. Kemudian yang bikin saya kaget lagi, ibunya itu juga terlibat. Jadi
beberapa perempuan itu ada yang diiming-imingi mau dikasih emas sama ibunya, asalkan mau memenuhi hasrat seksual anaknya. Lah wis gilani ya koyo ngono iku rek. Ya, saya lihat komentar-komentarnya netizen itu lucu-lucu. eh yang ada dia bilang biar aja masuk penjara nanti disodomi rame-rame. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, si Agus kan buntung cuman lengannya, tapi burungnya kan enggak buntung ya, bilangnya ada yang ngomong seperti itu. Terus ada yang bilang, wah ini laki-laki normal bisa insecure. Seperti itu ya. Dia nggak punya tangan aja bisa nidurin 15 perempuan loh di usia 21 tahun. Coba tanya teman-temanmu yang usianya 21 sudah tidur atau belum sama perempuan? Kalau yang Ya, waras enggak Iya, sih, Bu? kalau yang marah saya enggak, aja nunggu makanya ngantuk Bu kalau tidur. lah ya itu. Kalau menurut saya wes bodoh-bodoh nggak bener dan harus diwaspadai. Mungkin kasus ini akan mengaburkan kasus-kasus yang lain ya. Seperti contoh halo kasus Vina hilang ya Aku dari sedih, Bu. peredaran. Aku sedih wes, aku sedih wes gorotok iku. Mosok katanya nggak kelihatan tapi ono duit 50.000, dia ngerti lah aku duit 50.000. Wah wes kaya wes bener-bener wes mudah-mudahan orang-orang itu mendapatkan hidayah ya. Kalau menurut saya hati-hati jadi perempuan, jaga diri baik-baik karena hanya satu yang kita punya untuk dipersembahkan buat suami. Jadi kalau kamu mau diajak berdua, kemudian diajak pergi ke hotel sama mungkin pasanganmu, itu yang salah jelas-jelas kamu. Jadi bukan pasanganmu yang 100% salah, kamu juga jelas-jelas salah. Lala pokok kamu maunya. Gak ada ceritanya di hotel itu cuman lihat-lihatan, pegang-pegangan tangan, atau ngobrol yang gak ada gangguan dari siapapun itu bullshitting tingkat tinggi. Kalau diajak ke kamar hotel, apapun bentuknya, mau motel, mau losmen, apa-apa, iku mesti tujuannya iku yo diiclik rek, wis gak ono meneh. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi, waspadailah rayuan-rayuan gombal dari para laki-laki sak cinta-cintane kamu sama laki-laki itu kalau dia belum menikahimu, hal itu tidak boleh dilakukan. Itu salah satu cara untuk menjaga resiko yang mungkin akan terkena ke diri kita. Jadi tidak melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang yang tidak dikenal sama sekali, itu juga karena takutnya kalau saya mendengar dari teman saya, orang itu ada dua macam tipenya. Ada yang sangat mudah terkena hipnotis, ada yang tidak bisa dihipnotis. Nah, kita tidak tahu sampai hipnotis itu terjadi. Lah, timbangannya hipnotisnya terjadi, kamu nanti rugi uang, rugi segala macam ya. Lebih baik kita tidak membiarkan hipnotis itu bekerja pada diri kita. Itu sebenarnya bukan yang pakai ilmu-ilmu atau mantra-mantra, enggak ya. Saya kan orang komunikasi, jadi saya percaya banget semua faktor hipnotis itu adalah faktor kepiawaian komunikasi, kepiawaian merangkai kata, membuat situasi itu jadi mendesak sehingga si korban percaya. Dan saya tahu, saya yakin teman-teman yang ada di sini bisa menjaga diri dengan baik untuk tidak mudah percaya terhadap orang asing, ya. Barangkali nanti kamu meniru jejaknya si korban-korbannya Agus, galau, terus ke taman. Ngapain sih rek ke taman? Galau itu ya nak mall. Ngono ya kalau menurut saya. Mbok masih gak duit-duit ya nggak apa-apa. Lihat-lihat kan nggak bayar. Nggak disuruh bayar juga. Lah ngapain gitu loh kok ke taman, ya mungkin suka yang alami gitu ya, saya juga nggak ngerti, tapi aduh, saya makin lama mengikuti beritanya itu makin sebel tapi penasaran ya apa sih rek kon iku sebel tapi penasaran iku, jadi Mas yo ambek meso-meso mengumpat dalam hati tapi tak ikuti ya beritanya soalnya menurut aku itu lucu kono lho rek. Sampai tadi sore ada korban ke-17 baru lapor, aku sampai astagfirullah, orang ini benar-benar luar biasa dan dia tidak ditahan loh sampai sekarang. Soalnya nggak Jadi ada masih, tangannya, Bu. ya makanya itu katanya sih tidak ada tempat yang appropriate
di penjara sana. Lek jariku wong dhek lho iso berlaku normal. Ya wis gak apa-apa lebokno penjara ae cek kapok maksudku seperti itu Iya. ya. Tapi kenapa? Kembali lagi hukum di Indonesia Soalnya dia memang nggak bisa diborgol, Bu. oh nggak bisa diborgol ya gak apa-apa karena jungkrak mlebu nang sel toh. Tinggal diikat aja tangannya, badannya ya kan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Kalau menurut saya kalau memang mau niat menjebloskan ke penjara sebagai efek jerah, ya wis masuk no penjara, ojo sampai ngenteni difasilitasi. Kok digawekno jamban khusus ya, yang mari ngono sing dhek ngeflashnya nggak susah-susah, digawekno Ibunya ikut kamar mandi aja sih, Bu. khusus. Kenapa? Ibunya suruh ikut, soalnya kan memfasilitasi. Perawat, iya maksud saya sih seperti itu. Biar ibunya ikut nyukupin kebutuhannya sehari mungkin 2 kali ya pada waktu mandi atau makan. Ngono lek menurutku yo gak apa-apa. Soalnya ibunya juga kalau diperiksa ya memang bersalah sih. Wong ada wacana kalau dia pernah mengintimidasi korban dengan iming-iming emas. Tapi sampai saya juga dikei rek, dibujui tok ngono lho ceritanya itu seperti itu. Wes, pokoknya lucu ceritanya kalau menurut saya ya. Sekarang saya bisa ketawa padahal pertama-pertama saya sempat mengumpat loh. Mengumpat maksudnya nyalahin polisi sama nyalahin si Agus. Semula saya kira itu adalah kasus fitnahan. Tapi makin ke sini korbannya kok makin banyak, terus bukti-buktinya makin ada. Akhirnya saya nggak jadi ngumpat polisi, yang saya umpat adalah si Agusnya itu kok kurang ajar nemen ngono deh iku. Ya, seperti itu. Oke. Balik lagi ke kerangka kerja manajemen risiko sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas, kita masuk ke sequel ketiga. Apa? Sequel ketiga dari arsitektur manajemen risiko? Proses, Bu. Apa? Proses. Oke, good. Proses Proses, Bu. manajemen risiko, ya. Proses manajemen risiko bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kanan ini. Dimulai dari komunikasi dan konsultasi, lalu lingkup, konteks, dan kriterianya harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini ada 3, identifikasi, analisis, dan evaluasi. Lalu bagaimana perlakuan risiko atau risiko ini diperlakukan seperti apa? Jangan lupa ini dicatat dan dilaporkan, lalu dipantau dan ditinjau lagi seperti tadi di kerangka kerja ada proses perbaikan sinambung ya. Jadi ini mirip atau hampir sama. Kita masuk ke tahap 1, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ini adalah mendapatkan informasi tentang resiko, lalu mengelola persepsi stakeholder perception. Mendapatkan informasi tentang risiko. Risiko ini nggak sama dengan masalah. Risiko itu harus mengancam visi dan misi organisasi. Jadi harap dibedakan dengan masalah, mungkin mengancam, ya, tapi tidak sampai menjadikan hal itu, mungkin jadi masalah, tapi nggak sempat mengancam visi dan misi organisasi atau visi dan misi perusahaan. Kalau masalah, jangan dimasukkan ke dalam risiko. Karena risiko itu beda bobotnya sama masalah. Tahap kedua, menetapkan tujuan dan konteks. Menetapkan konteks internal, eksternal, konteksnya dalam manajemen risiko, membangun kriteria risiko, dan mendefinisikan struktur untuk analisis risiko. Jenis konteks kalau kita lihat dari 2 yaitu eksternal dan internal. Supaya gampang, eksternal ini berkaitan dengan stakeholders, makroekonomi, pandangan masyarakat, atau hubungan dengan institusi yang lain. Dan konteks internal itu berkaitan atau erat hubungannya dengan 1, visi dan misi, 2, budaya, 3, peraturan lembaga, 4, pandangan dari fungsi terkait, 5, pandangan organisasi,
Yang keenam, konteks mikro atau individu. Penentuan konteks risiko adalah mendefinisikan parameter yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun risiko. Sebentar kok hilang Zoom-nya. Sebentar, saya lupa kalau harusnya pakai background, virtual background ini. Nah, oke. Konteks untuk menentukan risiko ini dipahami apakah suatu risiko relevan bagi organisasi atau divisi dan berperan aktif dalam proses seleksi risiko, bagaimana menggunakan konteksnya. Setiap risiko akan dilihat dari perspektif konteks risiko tiap divisi beserta dengan estimasi likelihood dan impact-nya sesuai dengan kriteria risiko dengan menggunakan checklist. Setiap risiko yang diprioritaskan akan dimasukkan dalam daftar risiko prioritas. Nah, tahapan penetapan konteksnya meliputi poin A sampai poin G. Poin A, menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Yang pertama, isinya tugas dan fungsi unit terkait. Jadi fungsi dan unit terkaitnya apa, itu harus jelas. Yang kedua, periode penerapan manajemen risiko yang berisi tahun penerapan manajemen risiko tersebut. Katakanlah tahun 2024 sudah mau berakhir, kita berarti membuat manajemen risiko di tahun 2025. Bu, kenapa kok nggak tahun 2024? Halo, manajemen risiko itu sifatnya memprediksi di masa depan dan juga di saat ini. Artinya, kalau saat ini sudah lampau, kalau kita bikin laporan, itu bukan laporan manajemen risiko judulnya. Jadi, manajemen risiko harus dibuat di tahun depan dengan estimasi-estimasi yang dibuat di tahun sekarang. Katakanlah di tahun 2025 ada resiko untuk gagalnya dosen menulis jurnal internasional sehingga berpengaruh ke akreditasi kampus. Nah, seperti itu. Artinya dari tahun 2024 ini sudah dipetakan kira-kira dosen siapa yang disuruh atau diminta menulis ke jurnal internasional. Kenapa harus dipilih seperti itu? Satu, jurnal internasional itu mahal. Teman saya itu pernah publikasi jurnal Q1 itu sampai 45 juta. Kalau saya pribadi 45 juta daripada nulis jurnal, mending tak belikan sepeda motor dapat 2. Kalau saya gitu ya. Tapi karena ada hubungannya dengan akreditasi kampus, mungkin kampus juga bisa mensubsidi biayanya supaya tidak memberatkan dosen. Nah, dari sekian banyak dosen yang ada di kampus Asia, tidak semuanya mau dan mampu untuk menulis di jurnal internasional yang berbiaya mahal. Itu jadi catatan. Berarti bisa dimasukkan ke dalam risiko. Kenapa? Karena bisa mengancam visi dan misi organisasi. Tingkat keparahannya udah lumayan tinggi. Katakanlah ada 80 dosen lah ya. 80 dosen. Kita ambil 20%-nya aja. Berarti sekitar 16 dosen yang terpilih yang harus mau melakukan publikasi internasional. Kalau nggak mau nanti gimana Bu? Ya terserah nanti kampus akan memberikan sanksi seperti apa. Tapi bagi yang mau dan mampu, paling tidak diberikan apresiasi atau mungkin penghargaan atau mungkin apalah untuk menunjukkan bahwa kita mengapresiasi upayanya mereka. Satu, selain susah, bayarnya mahal, susah pula penerbitannya. Itu kan memang benar-benar membutuhkan laki ya, keberuntungan yang luar biasa seperti itu. Kalau Bu Mariana gimana? Saya belum pernah nulis yang internasional karena masih nyoba ke Sinta
Sinta 3 aja masih terengah-engah gitu ya. Kalau saya nanti kalau sudah ke Sinta 2 baru mungkin saya coba tulis yang internasional seperti itu. Karena bagaimanapun sebagai dosen itu wajib menulis atau mempublikasikan artikelnya atau penelitiannya. Itu setiap semester dinilai di laporan yang namanya BKD atau beban kinerja dosen. Jadi mau tidak mau memang harus menulis, tapi skopnya mau nasional atau internasional dikembalikan ke dosen masing-masing. Kembali lagi ke penetapan sasaran organisasi. Kalau kita sudah punya sasaran dalam 1 tahun ke depan harus ada 16 dosen yang mau menerbitkan jurnalnya di jurnal internasional, baik biaya sendiri maupun biaya subsidi. Jadi sasarannya memang sudah harus dibuat terlebih dahulu. Kemudian menetapkan struktur unit pemilik resiko. Kalau berkaitan dengan penulisan jurnal itu tadi, kira-kira yang jadi risk owner atau pemilik resikonya siapa? Ayo, Kampus, Bu. kampus tapi merujuk kepada seseorang, orangnya siapa? Rektor. Bukan. Jadi risk owner itu adalah orang terdekat yang terkena risiko, yaitu dekan. Kalau kaprodinya ada banyak. Ada dari kaprodi FTD, ada kaprodi FEB, dan itu kurang tepat untuk dijadikan risk owner. Jadi risk ownernya mengenai dosen yang tidak mau menuliskan publikasinya di jurnal internasional karena mahalnya biaya itu adalah dekan. Ya, jadi dekan itu adalah perpanjangan tangan dari rektor yang mengurusi masing-masing fakultas ya. Di FEB kita ada sendiri, di FTD ada sendiri. Kemudian mengidentifikasi stakeholder, lalu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, menetapkan kategori risiko. Nah, kategori risiko ini sangat penting dalam menjamin identifikasi risiko yang komprehensif dan pelaporan risiko. Kategori resiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi atau perusahaan. Cara untuk menetapkan kriteria risiko itu kita melihat 2 hal. Kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau probabilitas atau likelihood. Yang kedua, kita menentukan dampak atau konsekuensinya seperti apa. Resiko itu adalah perkalian probabilitas kali dampak. Nanti kita akan lihat matriksnya di belakang. Nah, ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini kriteria stakeholder. Kalau stakeholder itu potensi dukungannya tinggi, kemudian kriterianya itu rendah, berarti dia ada di lingkungan atau lingkaran atau kotak yang kuning. Demikian juga potensi ancaman, kalau potensi ancamannya itu tinggi, berarti dia ada di range yang merah, seperti itu ya. Kemudian masuk ke kriteria risiko. Penyusunan kriteria ini diperlukan dan akan digunakan pada tahap analisa risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain kriteria kemungkinan dan kriteria dampak. Apa itu kriteria kemungkinan? Terjadinya risiko yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik, probability, frekuensi kejadian per satuan waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun, dan kriteria dampak, yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi atau rendahnya akibat dari suatu risiko. Misalnya, ada kerugian finansial, ada penurunan reputasi, ada penurunan kinerja, ada tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Kriteria risiko ini nggak bisa sembarangan ditentukan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan
saat menyusun kriteria risiko antara lain jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta gimana cara mengukurnya, kemudian menetapkan kemungkinan terjadinya, kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampaknya, bagaimana menentukan peringkat risikonya dan pada peringkat mana risiko ini dapat diterima atau ditoleransi, pada peringkat mana risiko memerlukan mitigasi, dan apakah ada kombinasi dari berbagai macam risiko yang perlu mendapat pertimbangan khusus. Level kemungkinan ada 5, hampir tidak pernah terjadi, jarang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi, dan hampir pasti terjadi. Di mana prosentase kemungkinannya ini sudah ada rumusnya. Jadi kalau hampir tidak terjadi, maksimal 5 kali terjadinya dalam satu periode. Satu periode itu bisa diartikan secara 1 tahun ya. Kalau jumlah frekuensi kemungkinan terjadi dalam satu periode, anggap aja 1 tahun, sangat jarang ini ada 2 kali dalam 1 tahun. Yang jarang terjadi sampai hampir pasti terjadi, ini aturan 5%, 10%, 20%, 50% ini aturan baku dari ISO 31000 yang menetapkan tentang persentase kemungkinan terjadinya dalam satu periode. Demikian juga dengan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu periode, ini juga sudah ada tafsirnya. Artinya kita tinggal nyocokkan dengan kejadian. Umpama, dosen-dosen nggak menulis ini, hitungannya jarang sekali terjadi dalam 1 tahun. Karena dalam 1 tahun itu ada 2 kali BKD di semester ganjil dan semester genap. Berarti dia masuk ke hampir tidak terjadi. Ya, kalau dilihat dari frekuensi. Tapi dilihat dari persentase kemungkinan terjadinya dalam satu periode, kalau ada berapa banyak dosen yang tidak mau menulis, kalau lebih dari 5% atau 10% atau bahkan 20%, ini bisa dimasukkan ke level kemungkinan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di saat ini. Nah, ini level dampaknya kita mengenal ada 5, ada tidak signifikan, minor, moderat, signifikan, dan sangat signifikan, yang mana ini sudah ada kriterianya masing-masing mengenai kerugian perusahaan, kemudian penurunan reputasi, penurunan kinerja, gangguan layanan, tuntutan hukum, ini sudah ada tabelnya jadi lebih mudah. Kita masuk ke penilaian risiko, yaitu identifikasi yang pertama. Identifikasi risiko ini bisa berdasarkan kejadian masa lalu, bisa berdasarkan kondisi masa depan, mau dihitung pakai analisa SWOT terlebih dahulu juga boleh. Hasil identifikasinya nanti dituangkan dalam risk register. Poin-poin apa saja yang bisa diambil dari identifikasi risiko? 1, apa yang dapat terjadi? 2, bagaimana hal tersebut terjadi? 3, mengapa hal tersebut terjadi? 4, dari mana sumber terjadinya hal tersebut? Kita masuk ke analisis risiko, ini adalah menentukan dampak kali kemungkinan atau probabilitas kali dampak kali probabilitas. Komponen analisis risiko meliputi identifikasi strategi dan kontrol, kemudian tentukan dampak dari kejadian yang timbul. 3, menjadi dampak menjadi kuantitatif dan kualitatif. Sedapat mungkin dampak itu harus bisa dihitung nominalnya atau dihitung kerugian finansialnya. Kenapa Bu kalau gitu? Kalau nggak gitu, dalam risk register kita mengenal ada yang namanya batas toleransi risiko. Artinya sampai seberapa jauh risiko itu bisa ditoleransi, artinya dibolehkan oleh perusahaan untuk tidak tercapai. Contoh, sales atau marketing. BTR yang diizinkan adalah 2%. Target bulanan adalah 100 juta. Artinya BTR atau setiap bulan
Kalau 2% dari 100 juta itu berapa? Berapa? 2% dari 100 juta. 5 juta ya. Artinya yang 95% itu harus tercapai, yang 5 juta boleh tidak tercapai. Jadi hitungannya BTR itu seperti itu. Makin besar targetnya, biasanya juga BTR-nya makin besar. Tapi kalau bisa dari BTR itu jangan lebih dari 2%, ya. Karena kalau hitungannya per bulan itu masih kecil, ya. Tapi kalau nanti disetahunkan itu dia jadinya bisa lebih banyak, seperti itu. Yang keempat, menentukan frekuensi atau besaran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang kelima, menentukan tingkatan resiko dengan menggabungkan antara dampak kali kemungkinan. Yang keenam, mempertimbangkan aspek ketidakpastian dalam estimasi yang dibuat. Ini langsung aja, ini matriksnya. Nah, matriksnya analisis risiko itu seperti itu. Makin ke kanan, ya teman-teman lihat level kemungkinan 5, kemudian sangat signifikan, itu masuk ke kriteria pertama, artinya ini yang paling dulu harus ditangani. Ya, yang warnanya merah marun ini. Kemudian ada nomor 2, di sini sering terjadi, sangat signifikan. Poin ketiga adalah yang signifikan dan hampir pasti terjadi. Bu, gimana kalau dengan yang hijau-hijau? Nomor 23, 24, dan 25. Karena jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi, boleh diabaikan atau boleh diterima sebagai risk tolerance yang diterima oleh perusahaan. Atau risiko yang memang melekat. Artinya apa? Ya sansene koyo ngono iku, kalau kita produksi sepatu, katakanlah 10.000 sepatu. 5 itu mesti cacat, Bu. Nggak tahu itu nyepit di mesin atau rusak di bagian pengesolan. Itu nggak apa-apa. Ya, artinya resiko itu adalah risiko yang diterima oleh perusahaan. Jadinya nanti barang defect atau barang dibuang. Seperti itu. Matriksnya analisis risiko, ini juga teman-teman tidak usah pusing. Tinggal nyocokkan sama warnanya. Matriks ini 5 ke kanan, 5 ke bawah, kita sebut matriksnya 5 kali 5. Bu, matriksnya kalau 10 kali 10 boleh? Boleh. Makin rapat matriks resiko, geser sedikit, resikonya makin tinggi. Kenapa matriks 5 kali 5 ini yang umum dipakai? Ini adalah suatu matriks yang wajar dan reasonable. Dipakai di instansi perusahaan meskipun ada yang pakai 4 kali 4, 3 kali 3, atau 7 kali 7. Itu saya pernah lihat. Tapi nggak apa-apa. Artinya kalau sudah masuk ke logik dan reasonable, metrik 5 kali 5, mari kita pakai metrik 5 kali 5 ini aja supaya nggak terlalu banyak paparan risiko yang kira-kira akan terjadi atau kira-kira kelihatan, atau jangan pakai juga matriks yang 10 kali 10 karena geser sedikit itu bisa jadi risikonya sudah menjadi tinggi. Ya. Warna-warna bisa disesuaikan di sini. Nah, ini keluaran outputnya kegiatan analisis risiko. Level kemungkinan, teman-teman bisa lihat, yang di sebelah kiri kalau level kemungkinannya 5, level dampaknya 5, dia sudah pasti ada di merah marun dengan level risiko sangat tinggi atau high risk. Kalau yang merah cabai, ini masuk ke level risiko tinggi atau risiko risk, high risk. Kemudian level risiko sedang itu kuning, level risiko rendah hijau, dan sangat rendah hijau. Biasanya level yang hijau pupus dan hijau lemper ini tidak terlalu dipusingkan oleh perusahaan meskipun juga dimitigasi atau dikelola. Tapi biasanya nggak sampai mengancam visi dan misi organisasi. Nggak rugi banyak-banyak banget. Nggak menimbulkan risiko penurunan reputasi.
Seperti itu ya, kalau yang di hijau-hijau ini. Namun, kalau dia sudah masuk ke dalam risk register, artinya proses mitigasi atau pengelolaan risiko itu harus dilakukan. Nggak boleh didiemin gitu aja. Meskipun diterima, tetap harus dikelola dengan baik. Kita masuk ke evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah sebuah tujuan yang jadi prioritas risiko kunci. Dan di evaluasi ini ditentukan risiko mana yang akan memerlukan penanganan lebih lanjut di tingkat unit atau fungsinya. Yang kedua, penanggung jawab pelaksanaan ini biasanya akan bergerak setelah tahu risikonya harus dievaluasi. Ini adalah proses membandingkan hasil dengan risk analisis dan risk kriteria untuk menentukan apakah risiko dan besarannya dapat diterima atau ditoleransi. Selanjutnya, risk evaluation membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlakuan risiko. Nanti kita belajar lagi mengenai perlakuan risiko ya, dikit lagi. Dasarnya adalah as low as reasonably practicable. Artinya risiko harus dikurangi ke tingkat yang wajar yang serendah mungkin tanpa memerlukan investasi atau dana yang berlebih. Jadi, kalau bisa memindahkan atau mengurangi risiko dari level high risk ke level low risk dengan tanpa berbiaya, itu yang diharapkan sama manajemen risiko. Keputusan perlakuan risiko akan tergantung pada kondisi risiko merah, orange, hijau muda, dan hijau tua. Bila menemukan risiko hijau tua, boleh ditanyakan lagi apakah risiko tersebut benar-benar kecil atau sebenarnya fenomena gunung es. Dia tidak nampak di permukaan, tapi di dalam itu sudah mengakar dengan kuat dan suatu waktu bisa meledak. Seperti itu ya. Risk metric kita lihat seperti ini. Unacceptable atau merah. Perlakuan risiko harus segera dilakukan walaupun biayanya mahal karena menyangkut kelangsungan perusahaannya. Ini ya, yang merah-merah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini harus segera dilakukan walaupun biayanya mahal. Ini biasanya menyangkut reputasi, finansial, dan segala macam yang sangat berat kalau tidak dikelola dengan baik. Risiko orange, perlakuan risiko perlu dilakukan agar risikonya menjadi minimal. Ya, jadi sudah tidak terlalu mengerikan. Supplementary issue atau hijau muda, perlakuan risiko didasarkan pada cost benefit analysis. Kadang perlu dilaksanakan, diperlakukan risikonya dengan baik, kadang juga tidak. Jadi yang hijau-hijau ini boleh tidak dikelola dengan baik. Tapi meskipun demikian, kalau dia sudah masuk ke risk register, berarti harus dilakukan mitigasi atau pengelolaan, meskipun nanti hasilnya nggak ngefek. Ya, dari hijau tua dia tetap di hijau tua, nggak turun, nggak apa-apa. Dari hijau muda dia tetap di hijau muda, nggak apa-apa, asalkan jangan naik resikonya ke risiko orange atau risiko yang merah. Acceptable atau yang hijau muda, risiko dianggap kecil dan perlakuan risiko biasanya tidak diperlukan atau kalaupun dilakukan itu nggak ada efeknya juga tidak apa-apa. Ya, khusus yang hijau-hijau. Perlakuan risiko. Perlakuan risiko itu ada 5. Yang pertama menghindari risiko, berbagi risiko, transfer risiko, mengurangi atau memitigasi risiko, dan menerima risiko. Teman-teman tahu bedanya berbagi risiko dan transfer risiko atau enggak? Kalau menghindari risiko jangan jelas ya. 1, kita enggak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan risiko tersebut. Kalau enggak bisa naik sepeda motor, ya jangan coba-coba naik motor. Gitu aja. Kalau enggak bisa maksudnya olahraga yang ngejar bola, lari-lari, badminton, tenis, jangan dilakukan. Wes itu aja cara menghindarinya. Atau risiko jauh melebihi manfaat dari aktivitas atau risiko sulit diukur, wes mendingan nggak usah. Menghindar dari risiko itu seringkali menghilangkan kesempatan. Kalau saya senang menghindari risiko.
Saya tahu di situ ada jalan yang berlubang cukup besar dan nggak kelihatan kalau hujan, kan dia tergenang air. Saya lebih milih nggak lewat jalan itu. Saya lebih milih muter. Kalau saya orangnya seperti itu. Nah, mengenai berbagi risiko sama transfer risiko, ini kira-kira bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Berbagi risiko itu memecah proses menjadi tahapan yang ditangani oleh institusi lain dan masing-masing tanggung jawab atas tahapan kerjanya. Contoh, kita mau bikin acara proceeding atau call for paper di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi duitnya kita itu tidak cukup. Dana mungkin yang dibutuhkan 50 juta ya untuk ngundang pemateri, untuk macam-macam segala macam 50 juta. Duitnya FEB itu cuma ada 25 juta. Pilihannya lalu ada dua. Kalau 50 jutanya itu tidak komplit, tidak bisa terlaksana, masa kita mau nggak melaksanakan? Atau kita komplitin, gimana caranya? Caranya adalah FEB berkolaborasi dengan FTD. Wes, aku punya duit cuma 25, tapi aku pengen bikin call for paper. Gimana nanti kalau ada call for papernya itu kita buka scope yang untuk fakultas teknik juga. Jadi orang-orang FTD, author-author, penulis-penulis di luar sana yang hubungannya dengan teknik, sistem, desain, dan segala macam itu boleh mengirimkan tulisannya. Akhirnya dekannya FTD setuju. Ya wis Bu, aku juga punya dana cash 25 juta. Dari Ibu 25 juta, mari kita satukan acara ini, aku urunan ya Bu. Nah, itu caranya berbagi risiko. Kalau transfer risiko itu pasti-pasti dialihkan ke pihak lain. Contoh, kita biasanya melakukan asuransi untuk kebakaran gedung. Nah, ada gedung baru, katakanlah hotel, ya, yang baru saja dibangun dan mereka nggak mau menanggung sendiri risikonya, artinya mereka membagikan risiko tersebut kepada pihak asuransi. Bisa dipahami ya? Antara transfer sama berbagi risiko itu beda. Transfer itu menerima perlakuan risikonya dengan sepenuh hati. Kalau berbagi itu masih 50-50. Contohnya separuh FTD, separuh FEB. Risikonya apa, Bu? Kalau buka call for paper atau proceeding, ya sepi. Nggak ada penulis yang mau nulis di situ. Kenapa? Satu, mungkin biayanya kemahalan. Ya. Yang kedua, lokasinya nggak menarik, Bu, kalau di kampus, Bu. Coba sekali-sekali proceeding itu dilaksanakan di hotel bintang 5, Grand Mercure gitu ya. Mungkin pesertanya juga akan merasa lebih nyaman karena di situ ada hall-nya. Meskipun bayarnya juga lebih mahal. Nah, seperti itu. Yang keempat, tuh 2, 3, 4. Oh ya, mengurangi atau memitigasi risiko. Jadi, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kelima adalah menerima risiko. Wis, gak popo, daripada membuang duit 10 juta untuk mengelola risiko, lebih baik saya terima saja risikonya, wong risikonya sendiri cuma 1 juta. Ngapain kita keluar duit 10 juta untuk mengelola risiko? Udah diterima aja risikonya, wong cuma 1 juta. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan ke 5 jenis perlakuan risiko? Karena ini penting loh untuk mengambil keputusan, terutama buat diri kita sendiri. Ya, kita bisa menghindari, bisa berbagi, bisa transfer ceplok, bisa mengurangi atau memitigasi risiko atau menerima risiko. Sorry, kucing saya nakal, keruk-keruk kursi, mungkin dia lapar. Jadi tak panggil. Oke? Gak ada yang mau ditanyakan? Masuk ke poin hampir terakhir mengenai monitoring dan review. Monitoring dan review ini perlu dilaksanakan supaya bisa memantau risiko on the track atau enggak, efektivitasnya terpantau apa enggak. Kenapa risiko perlu dipantau secara periodik? Untuk memastikan bahwa perubahan kondisi enggak mengubah prioritas risiko. Risiko residual perlu dilihat besarannya
Kemudian hanya sedikit risiko yang bersifat statis. Oh ya teman-teman, risiko itu sifatnya dinamis. Jadi risiko di periode ini atau di tahun ini belum tentu dia jadi risiko di tahun berikutnya. Yang mempengaruhi banyak. Selain faktor internal, juga faktor eksternal. Karena itu proses manajemen risiko perlu diulang terus. Bu, kalau saya mau bikin manajemen risiko secara berkala setiap 3 bulan sekali gimana? Boleh? Boleh. Tapi yang ada nanti Anda capek sendiri. Biasanya evaluasi manajemen risiko itu dilakukan setahun sekali dengan mengumpulkan berbagai macam kriteria risiko dari setiap unit atau departemen. 1 tahun itu nggak lama. Kalau kepotong cuti-cuti, libur-libur, kemudian ada libur hari besar, Natal, cuti bersama dan lain sebagainya. Paling hitungannya itu cuma 11 kali atau 11 bulan atau 11 kali resiko kalau kita nyari resikonya selama 1 bulan itu satu. Jadi kalau bisa biar tidak nambah-nambahin kerjaan, 1 kali setahun aja dimonitor dan direview risikonya, ya. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu monitor dan review? Itu kita berusaha menemukan dan mengidentifikasi jenis risiko yang baru yang bisa dimasukkan ke dalam risk register tahun berikutnya. Loh Bu, kok bukannya berusaha mengurangi risiko, kok malah cari-cari risiko itu gimana? Sebaiknya kita sedia payung sebelum hujan, karena tindakan yang mengelola risiko itu jauh lebih murah, jauh lebih aman, dan tidak menyakitkan dibandingkan kalau masalahnya itu sudah jadi masalah. Risiko kalau sudah jadi masalah itu lebih repot penanganannya daripada kita memprediksi kemudian menyiapkan kira-kira kalau risiko ini terjadi kita harus melakukan ini itu relatif lebih mudah dan murah. Jadi memang harus berusaha untuk menemukan dan mengidentifikasi ada risiko baru seperti apa. Setelah dimonitor dan review, jangan lupa dipantau dan dikaji ulang. Pada tingkat pelaksanaan rutin dilakukan terus-menerus, mungkin sebulan sekali dievaluasi. Kemudian pada tingkat fungsional atau operasional, kemudian pada tingkat organisasi. Di organisasi-organisasi yang sudah kuat manajemen risikonya, sudah yang istilahnya manajemen risiko yang levelnya tinggi, setiap minggu atau minimal 2 minggu sekali, mereka melakukan meeting untuk mitigasi risikonya. Yang saya tahu Pegadaian, Taspen, ya, perusahaan-perusahaan jasa marga, itu sudah mulai, kebetulan komisaris-komisarisnya pernah saya uji dalam sertifikasi LSPPM di skema manajemen risiko dan mereka bilang 1 sampai 2 minggu meskipun cuma 1 jam itu sempat berbincang mengenai risiko yang sedang dihadapi. Sehingga risiko yang sedang berjalan itu biasanya kalau diprediksi 1 tahun itu biasanya nggak sampai 1 tahun kalau mitigasinya bagus itu sudah tidak menjadi risiko lagi. Seperti itu ya. Jadi baik sekali adanya implementasi manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Oke, ini adalah lanjutannya identifikasi risiko. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai materinya? Yang terakhir ada tambahan aja. Minggu depan kita masuk ke sebentar. Minggu depan itu pertemuan 7 dan 8 ya? Benar ya Mas Indi? Oh iya. Minggu depan kita masuk ke karakteristik dan regulasi manajemen risiko perbankan. Mas, ini teman-teman udah terima materinya yang dari saya? Teman-teman udah terima materinya sampai pertemuan ke-6 ini? Sudah? Kalau di learning saya belum ngecek sih Bu, biasanya ada rekaman Zoom-nya. Oh ya, coba nanti dilihat soalnya pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 lagi. Mas, teman-teman udah terima materinya dari pertemuan 1 sampai 6? Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Di learning sudah saya upload. Oh ya, berarti silakan nanti diambil di situ karena kalau enggak nanti khawatirnya nggak bisa menyelesaikan tugas yang minggu depan saya berikan, ya seperti itu. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Saya lihat udah capek semua, ya memang lelah ya, tapi semangat teman-teman.
tinggal sedikit lagi. Pertemuan kita udah tinggal, ini udah ketiga, berarti tinggal 4 kali lagi. Tetap semangat ya, dan menjaga kewarasan. Karena pagi sampai sore bekerja, terus malam kuliah, itu bisa membuat orang tidak stabil secara mental karena capek, ya. Tapi saya percaya teman-teman di sini punya cara sendirilah. Disempet-sempetin healing, ya. Habis ini eh, Natal dan Tahun Baru, mungkin yang kerja di Transformer Center malah sedang rame-ramenya, repot-repotnya, ya. Nggak apa-apa, yang penting didoakan tetap sehat dan tetap semangat. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Mas Hendy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Yo, terima kasih Bu sama-sama. Mary. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa mengisi form review ya di nanti yang akan dikirim oleh tim kami di grup. Baik, kalau gitu kayaknya udah capek juga semuanya, biar nggak stres. Kita akhiri. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih Bu malam. Selamat Mariana dan beristirahat Mas semuanya. Ibu. Terima Malam, kasih terima semuanya. kasih Ibu. Yuk. Terima kasih Pak.